Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gue. Pada video kali ini gue akan mereview lengkap tentang si head unit yang gue pasang ini. Nah, jenis head unitnya itu ada di sebelah sini. Ini penampakannya. Nah, kita mulai dari menunya dulu. Di sini kita bisa lihat ya, menunya itu ada radio, ada USB, SD card, Bluetooth, wallpaper bisa diganti, aux, RGB LED. Ini nanti ketika kita pasang LED yang di mobil itu bisa kita setting dari sini. Lalu equalizer, SWC atau steering wheel switch, dan juga setup. Nah, steering switch ini juga udah gua sambungin di sini. Gua udah pakai juga gue udah pakai juga steering switch dari Avanza ya. Jadi menu ini bisa disambungkan ke head unit. Nah, lalu di sini kita mulai dari yang USB. Nah, di sini ada slot USB-nya, cuman gua karena nggak di USB kan, jadi ya udah ini nggak gua pakai. Di sini ada aux-nya juga, di sini ada SD card. Nah, di sini ada fitur yang paling menarik nih buat head unit kelasan 800.000. Jadi gue pakai head unit ini tuh 800.000 itu sudah sama pemasangan. Nah, ini minusnya nih, kita nggak bisa stay di menu utama. Nah, jadi harga modalnya ini sebenarnya head unit ini kalau kita beli di toko online itu harga sekitar 500 ribuan. Itu linknya bisa teman-teman cek di deskripsi di bawah. Nah, apa menu auto link ini? Ini adalah menu yang paling menarik buat gue. Di sini gue ada kabel data yang udah kesambung ke HP Android. Nah, ini tinggal gue colok sini. Kita langsung masuk ke menu auto link, kita start. Yap, handphone kita Android ya, itu bisa terkoneksi langsung ke USB ke head unit melalui USB. Nah, sayangnya di head unit ini baru support untuk Android saja. Jadi iOS atau iPhone itu belum bisa. Nah, di sini gue lebih menggunakannya untuk Google Map ya, bukan sebagai nonton video YouTube yang seperti itu. Karena ketika kita setel lagu atau kita buka YouTube, itu suara yang keluar itu sumbernya dari handphone. Jadi dia nggak langsung ke speaker dari mobil. Nah, bagusnya lagi dia di sini kita nggak perlu mengoperasikan HP kita. Jadi di sini kita bisa scroll layaknya kita menggunakan HP kita di layar yang besar ini, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini gue bisa mengoperasikan HP gue lewat si head unit ini. Nah, cuman ini kan ya namanya head unit ini kan landscape, sedangkan HP kita pada umumnya portrait kan. Nah, jadi ketika kita buka Google Map atau kita buka YouTube gitu ya, misalkan di sini gue buka YouTube gini. Nah, ini video gue. Nah, teman-teman bisa lihat di sini oke, tampilannya oke, bagus. Kita play. Nah, suara ini sumber dari HP. Ini suara dari HP. Ups. Kita putar ulang. Nah, terus yang ini juga. Jadi ini sebenarnya udah sempat gue review, cuman belum lengkap nih. Oke, kita skip aja. Nah, seperti itu. Nah, dia langsung kembali ke mode potretnya. Lalu kalau di sini kita matikan si aplikasi autolink-nya. Mana autolink? Nah, ini dia pakai aplikasi ini ya. Nah, bagusnya di sini ketika misalkan HP kita ini dipinjam sama teman di bangku belakang atau sama penumpang di kiri gitu ya, dia nggak bisa asal cabut atau mematikan koneksi yang ada ke head unitnya. Jadi ini harus kita cabut dari sini. Oke, seperti itu. Nah, menunya apa lagi sih ya? Standar lah, USB, SD card, mungkin teman-teman udah tahu. Wallpaper. Nah, di sini wallpapernya bisa diganti-ganti tuh. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini equalizer, cuman equalizernya nggak lengkap ya. Ini cuman ada pengaturan speaker, ada equalizernya hanya bass, treble,
dan preset. Jadi dia nggak bisa di setel per dB-nya gitu. Nah, ini untuk reset. Oke, kita back. Nah, ini ada menu setupnya, logo setting. Wah, password. Apa nih password? Gue nggak tahu passwordnya apa. OSD language itu bahasa dari audionya. Ada beep-nya, ada parking setting. Nah, parking setting ini dia juga sudah bisa terkoneksi sama kamera mundur. Oke. Lalu ada headlight detection. Apa sih headlight detection ini? Ini ketika kita nyalakan lampu utama, nah, si layar ini akan meredup. Sekarang gue matiin lampu utamanya. Nah, dia kembali terang sama kayak head unit mobil sekarang yang pada umumnya. Ini ada kamera mirror image, yaitu kamera yang belakang. Lalu ada auto front kamera, ini ketika kalian koneksi kamera ke depan ya. Cuman gue nggak tahu nih, ada nggak yang jual kamera ke depan. Jadi mungkin kalau pakai 360 mungkin ya, seperti itu. RGB light, time setting, GPS. Nah, kita bisa memanfaatkan GPS dari sini. Terus ada user manual, default, seperti itu. Nah, ini dia bisa kalibrasi touchnya. Ini audionya, ada boot volume, reversing volume. Nah, jadi boot volume ini adalah ketika audio kita nyalakan untuk pertama kali, ketika mobil harus hidup, mobil kita hidupkan pertama kali, dia akan mengatur seberapa besar suara yang dikeluarkan oleh speaker kita. Nah, di sini gue pakainya large karena biasanya gue menghubungkan Bluetooth itu menggunakan iOS, dan di head unit ini iOS itu suaranya sedikit lebih kecil. Ketika kita misalkan setting suaranya di 20, lebih kecil suara 20 di iOS dibanding 20 di Android, seperti itu. Nah, ini ada reversing volume. Nah, jadi ketika kita menggunakan gigi mundur, ketika kita mundur, si suaranya ini akan mengecil. Nanti suaranya akan gue liatin ke teman-teman di belakang. Lalu ini ada infonya. Lalu ini ada apa ini, gue nggak tahu ngedit apa. Nah, cuman menurut mekanik yang memasang setir gue ini, yang ketika dia menghubungkan steering switch ke belakang, dia mengatakan ini sebenarnya Android. Nah, gue juga nggak tahu nih ini bener Android apa enggak. Tapi ya dengan gue lihat di sini ada versi seperti ini, mungkin Android. Cuman gue nggak bisa menemukan dia pakai versi Android berapanya, gue nggak bisa menemukan. Seperti itu. Nah, radio ya tipikal head unit low end. Suara radio memang kurang bagus ya. Suara radionya nggak terlalu bagus. Nah, dia lebih ke kresek-kresek gitu-gitu ya. Nih coba gua setel ke, biasanya gue yang di paling bagus di sini tuh Prambors. Ya, gue bukan orang Prambors, tapi gue karena di rumah ini biasa paling bagus itu Prambors. Nah, seperti ini. Coba gue panjangin dulu si antenanya. Gue kebayangnya proses latihan di bioskop ini nih, nah, masuk nih ya. Kurang lebih seperti ini suaranya. Sekarang gue akan nunjukin ke teman-teman kualitas dari suara yang dihasilkan sama head unit Skeleton ini. Kurang lebih seperti itu suara yang dihasilkan oleh head unit ini. Sebelumnya speaker gua semua standar, gua hanya menambah power sama subwoofer di belakang. Itu juga bukan subwoofer yang high end, hanya ya subwoofer kelas menengah lah, karena ini masih peninggalan bokap gue semuanya, kecuali head unit sama setir ini. Oke, videonya cukup, gue cabut, see you in the next video, bye.